melakukan ya kayak gitu. Cuman ternyata pas lihat CCTV, wah ini sih udah nggak bisa dibela sama sekali gitu loh kan. Enggak, aku nggak datang karena aku juga syuting. Cuman kita terakhir ketemu sama almarhum itu di lokasi syuting karena Dante-nya ikut syuting juga. Anak yang seperti apa yang? Oh, anak yang periang, baik, soleh, terus juga ramah sama semua orang gitu. Nurut juga anaknya, baik, nggak ngerepotin Tamara sama sekali kelihatannya gitu loh, kayak anak yang benar penurut juga. Cerita juga nggak sih Kak Tamara tentang suka menitipkan sama si pelaku gitu kalau misalnya cerita kok, maksudnya emang dia percaya sama kekasihnya, pasti percaya lah buat jagain anaknya. Dan itu pun juga bukan yang selalu dititipin terus, karena biasanya Dante itu sama mamanya Tamara gitu seringnya. Iya, mungkin ada beberapa kali yang bersama itu si ini mantannya ini ya. Iya. Mungkin, tapi Kakak Lea sendiri tahu nggak sih mereka tuh berpacaran dari mulai kapan? Tahu dari mulai PDKT sampai jadian sampai sekarang tahu. Tapi sosok si pelaku ini seperti apa sih kalau kemarin tuh selama masa pacaran? Humoris, cuma bisa bilang humoris. Cuman yang itu yang penilaian dari aku sendiri ya. Cuman di luar itu cerita dari Tamaranya ya kan yang ngalamin Tamara ya, jadi berbeda pasti pas saat mereka menjalin hubungan asmara gitu. Tapi ketika mereka menjalin hubungan sendiri, dirimu sebagai sahabat kayak ikut menyeleksi nggak sih? Oh ini kan kayaknya kurang nih, kan kalau sahabat kan biasanya agak-agak gitu. Nah, kalau kita nggak kayak gitu sih. Kalau kita sama siapapun mereka, kalau mereka happy ya jalanin aja. Cuman sebenarnya sempat ada beberapa ini sih, cerita soal ya hal yang nggak enak. Cuman ya namanya orang kan gak ada yang sempurna gitu kan. Jadi kayak mungkin Tamaranya masih mau bertahan, ya happy aja, ya udah nggak apa-apa. Benar nggak sih selama mereka berhubungan ada kontak fisik itu, maksudnya suka dipukul atau diapain? Kata siapa? Cerita ya? yang tidak enak Itu kata siapa? Ada berita beredar kabar gitu. Itu tanya ke Tamaranya aja ya, soalnya emang ya ada beberapa cerita, tapi kan nggak mungkin aku share ya, jadi tunggu Tamaranya dulu aja yang cerita, baru nanti bisa cerita. Tapi hubungan mereka toksik atau gimana sih ngelihatnya? Mungkin pas saat menyesuaikan iya, cuman lama kelamaan kan emang terakhir juga nggak pernah ada berantem lagi gitu loh, udah baik-baik aja gitu. Kedekatan antara almarhum Dante sendiri sama Aye seperti apa sih? Sama siapa? Iya. Oh, sama kekasihnya. dekat karena sering kayak gitu ya, kayak yang disebutin Tamara, sering main bareng, sering karena bersahabat kan anaknya mereka itu. Jadi anaknya YA sama anaknya Tamara itu bersahabat karena seumur. Cuma beda itu cewek, ini cowok, si Dante kan. Terus ya udah karena memang bersahabat aja, jadi sering main bareng, ya wajar lah gitu. Sesering apa sih Kak Tamara suka menitipkan? Aku nggak tahu kan. Yang pasti kan mereka namanya juga pacaran, sama-sama punya anak dan anaknya juga bersahabat. Jadi ya pasti ya sesering yang mereka bisa mungkin gitu. Cuman yang pasti kalau beberapa seringnya nggak tahu deh. Tapi Kak Soraya sendiri mengenal sosok Ria juga atau diperkenalkan mungkin sama Tamara? Iya, diperkenalkan sama Tamara dari awal PDKT dikenalin. Yang kamu nangkap dia sosoknya seperti apa? Orangnya ya itu tadi humoris, terus ya cuma bisa bilang humoris aja sih. Sisanya aku nggak tahu karena cuman main, ketemu, main gitu doang, nggak pernah kayak ngobrol intens gitu, nggak pernah. Tidak melihat. Iya kenal, terus kenalnya tuh kayak ya udah kenal teman main sama follow Instagram. Cuma sekarang sudah follow sih. Ya. Ketika mendengar berita ini dan kabar ini, saya sebagai sahabat kaget, nggak nyangka nggak sih gitu kan, karena kamu juga mengenal sosok YA sendiri gitu kan. Kaget banget. Makanya pas waktu itu nanya benangnya sama siapa, sama dia, terus kayak wow, ya agak kaget dan kayak emang harus banget lihat CCTV sih gitu kan. Itu aja sih. Tapi ketika CCTV beredar, dirimu melihat gimana? Iya, wah langsung shock banget. Aku lihat sama dia itu benar-benar kejam, benar-benar kayak binatang. Langsung kita ngomong kasar banget ya, gila
karena emang kita bukan siapa-siapa yang bisa lihat CCTV-nya kan, kedua orang tuanya juga harus menunggu gitu untuk melihat CCTV yang benar-benar udah benar-benar dipastikan polisi bahwa ini tidak diedit, tidak ada apapun gitu sama sekali, baru mereka bisa lihat. Nah apalagi kita yang baru bisa lihat di media juga bahwa itu bentuknya seperti itu benar-benar udah bisa dibilang dia binatang sih. Makanya kemarin ada yang bilang itu fitnah, CCTV-nya fitnah gimana, itu udah dijadiin bahan bukti sama polisi, kok fitnah sih? Itu udah jelas banget, lihat kanan kiri itu buat apa coba? Kayak gitu. Tapi setelah melihat CCTV dengan perlakuan tersangka kepada almarhum sendiri gitu, nyangka nggak dengan sifatnya dia yang sebelumnya, yang kakak kenal kan sebelumnya mungkin baik humoris gitu kan? Semua orang mungkin bisa hilaf ya. Cuman gimana ya? Kalau ini sih menurut aku udah keterlaluan banget karena ini anak kecil yang nggak bisa, yang nggak apple to apple kalau misalnya kita mau berlaku seperti itu gitu loh. Mungkin kalau kita orang dewasa kayak gitu bisa defense. Kalau ini kan anak kecil yang emang masih kecil banget, dan juga 6 tahun tuh badannya juga kecil gitu loh. Kayak kasihan aja kalau digituin, kayak setega itukah gitu. Makanya kita mah berharap hukum seberat-beratnya ya, seadil-adilnya gitu. Kak, sempat ada artikel yang bilang juga katanya Kak Soraya sempat curiga gitu ya sama ya. Itu mungkin seperti apa sih Kak, soal postingan yang unggahannya dihapus terus kayak gitu-gitu loh Kak. Iya, karena kan kita tahu berenangnya sama siapa. Terus tiba-tiba yang menemani itu emang dari awal belum pernah di-spill siapa kan gitu. Maksudnya kita sebagai temannya tahu dia berenang sama siapa, cuman emang kita juga nggak mau nge-spill. Terus tiba-tiba Instagramnya ganti-ganti nama gitu. Pertama ganti nama, terus hapus foto profile, hapus postingan. Ya udah, tapi di photos of view-nya itu masih ada foto-foto mereka yang di-tag sama orang-orang gitu loh. Masih ada gitu. Jadi kayak ketahuan itu Instagram dia. Pas kita buka DM juga, oh ini DM gue sama orang itu gitu. Gitu. Terus kayak ganti berapa kali gitu ya. Terus ya udah unfollow deh di situ. Kayak maksudnya apa gitu kan, kalau misalnya memang dia, misalnya kalau CCTV-nya berkata kayak, oh ternyata dia udah berusaha banget, kan kita masih mikirnya kayak oh kecelakaan kali, atau dia lalai nggak nolongin kali pas tenggelam gitu kan. Gitu kita masih bisa, siapa tahu aja dia sebenarnya udah melakukan apa namanya CBR ya. Iya udah CBR. Melakukan ya kayak gitu. Cuman ternyata pas lihat CCTV, wah ini sih udah nggak bisa dibela sama sekali gitu loh. Kan awalnya masih mungkin belakan, oh mungkin aja dia sebenarnya udah ngelakuin yang terbaik, cuman karena udah waktunya, udah umurnya, dan sampai sini ya harus meninggal gitu loh. Tapi ternyata di CCTV kayak gitu, itu sih menurut aku kayak parah banget sih. Ya, intinya kalau misalnya memang itu setelah terjadi, kan belum ada unsur-unsur yang dibicarakan atau yang berita buruk mengenai belum ada pelakunya ini. Tapi kenapa dia udah ganti udah rubah Instagram, itu udah mulai melihat mencurigakan aja sih itunya intinya. Kita nggak nuduh, cuman itu mencurigakan sih. Kak Soraya sendiri melihat hal itu menjadi kecurigaan Kak Soraya sendiri. Iya dong, semua orang itu bukan saya doang, kayaknya semua orang juga begitu. Papanya Dante juga pasti. Papanya Dante juga sempat nanya, si Angger sempat nanya kayak, mana coba capturein dong gitu. Sih udah aku kirim gitu. Kak Soraya, mungkin Kak Soraya ini sebagai sahabat menjadi salah satu teman yang tidak menyetujui hubungan mereka berdua seperti kayak Kiki Farel nggak sih, mungkin dia menyebut seperti itu. Iya, semua temennya juga sebenarnya nggak ada yang setuju ya, nggak ada sih kayaknya gitu. Alasannya mungkin kan? Ya kalau udah denger curhatannya Tamara sih ya pasti kita nggak setuju. Karena ada beberapa hal yang nanti mungkin akan di-spill semuanya sama Tamara. Tamara juga udah bilang sama kita kayak minta doanya, minta bantuannya buat kayak dia sekarang posisinya kasihan banget loh. Makanya aku sebel banget kalau sampai ada konten creator TikTok ataupun teman-teman lain yang kayak bilang ibunya tuh terlibat nggak sih, ibunya tuh kayak astagfirullah banget gitu loh, kayak semua orang tuh bilang kayak gue sih kalau anak gue dibunuh atau apa langsung lihat CCTV. Dia bisa ngomong gitu sekarang, aku juga bisa ngomong gitu sekarang, gue juga pasti gemes sama Tamara lo harus lihat dong langsung CCTV-nya. Tapi kan kalau misalnya bener-bener kita yang ada di posisi dia, itu belum tentu gitu, beda banget pasti. Semua orang tuh nggak bisa kayak gitu loh, nggak semua orang bisa kayak gitu. Makanya aku suka kayak sebel banget, pengen aku komenin semua konten kreator TikTok yang kayak ngomong kayak gitu loh, yang ngehujat Tamara. Terus kayak belum lagi Tamara juga ditekan dari segala sisi. Dia juga sekarang kemana-mana harus dikawal dari Polda tuh, dia dikasih ini penjagaan gitu loh, karena takut juga dia kan bisa aja nggak tahu ya, dia takutnya kenapa-napa gitu, dijagain dia.
Tapi Kak, after dari CCTV udah rilis gitu ya, kamu sempet ngobrol lagi nggak sih sama Tamara mungkin apa gitu? Udah, Masih ngobrol. Sekarang agar, finally akhirnya aku udah ngobrol dan Tamara juga udah bisa diajak ngobrol dengan baik. Aku after 7 harian kita chat, kita teleponan. Dia bilang kayak aku kan nanya, kok ini belum di itu sih motifnya apa? Iya, motifnya masih didalamin lagi sama polisi gitu kan. Oh ya udah, semoga cepet keluar. Iya gitu kan. Terus kayak sumpah sih ini ya kita ngomong kasar lah, kayak ya ini udah bukan manusia. Benar-benar Tamara juga bilang ini bukan manusia. Iya. Terus kayak gila aja, anak gue mati. Terus orang-orang tuh pada nuduh gue kayak gini gitu loh. Maksudnya kita tahu Dante ikut Tamara gitu loh. Tamara selama ini syuting, punya party planner. Itu ya buat siapa? Buat menghidupi Dante dan dia gitu loh. Gitu. Dan dibantu juga sama ibunya Tamara yang untuk jagain Dante-nya gitu loh. Sempat cerita juga nggak sih Kak, gimana setelah ada ini terus hubungan Tamara sama YA sendiri? Ya udah putus lah. After kejadian langsung putus lah. After tahu orang, sebenarnya Tamara juga dari awal sebelum lihat CCTV juga bilang kayak, aku yakin kamu nggak ngelakuin itu kan gitu, nggak maksudnya bukan dibunuh atau gimana, mungkin emang lalai gitu, tapi ternyata pas lihat CCTV-nya langsung nggak terima banget sih, langsung kayak dia juga bilang katanya nanti dia mau ketemu di kantor polisi sama si YA. Gue bilang kayak ikut dong, gue bilang itu gue juga mau ikut, kata dia nanti ya belum bisa, kata dia gitu. Ya udah, oke. Cuma dia sih pengen ketemu. Kak tadi sempat bilang si Tamara sendiri ada pengawalan khusus dari Polda, memang ada pengancaman atau apa sih Kak yang ya gimana ya? Ya nggak tahu sih, cuman yang pasti nggak bisa di-share. Cuman yang pasti Tamara dikawal aja gitu loh. Jadi dia bolak-balik Polda juga ada yang nganterin gitu-gitu loh dari Polda gitu. Jadi kayak emang ya alhamdulillah sih bagus kalau seperti itu, karena banyak banget dia dengar dari orang kalau misalnya banyak banget pihak yang nggak terima gitu. Dari si YA-nya karena YA-nya ketangkep ini ya? Iya mungkin. Ya, mungkin. Nah, ini kan dari papanya sempat cerita juga kalau Dante itu sebenarnya nggak bisa renang, bahkan cenderung takut sama air. Kalau dari Kak Soraya sendiri sempat dapat cerita itu nggak sih dari Tamara? Kak, kalau dari Tamara, Dante emang lagi suka berenang. Emang kita lihat video-videonya juga kan dia suka berenang, dan aku lihat juga memang tekniknya belum benar ya berenang. Sebagai aku juga waktu itu sempat belajar renang dan emang bukan seperti itu sih sepertinya renang yang benar. Aku nggak tahu dia diajarinnya seperti apa sama si YA ini. Cuman yang pasti yang video yang di-share sama sepupunya si YA juga itu kan memang lagi diajarin berenang kan, benar kan? Terus dibandingin sama video CCTV yang dibilangnya fitnah. Ya itu kan video yang kalau depan ibunya. Ya pasti beda lah sama yang nggak ada ibunya. Nggak tahu ya kan kalau orang ternyata ya, tapi yang pasti kalau emang benar semoga dihukum seberat-beratnya aja gitu. Karena kita teman-temannya kalau misalnya memang hukumannya nggak berat, kita sih mau buat petisi ya. Tapi mungkin nggak sih Kak itu ada motif tersembunyi dari si YA ini? Mungkin kan banyak netizen yang bilang wah ini pasti kayaknya mancarin ibunya gara-gara ada dendam gitu atau gimana, terus akhirnya baru keturutan buat sampai gini anaknya, atau pokoknya banyak asumsi-asumsi dari netizen sendiri. Itu nggak tahu sih, cuman yang pasti nggak tahu banget sih motifnya, jujur Tamaranya sendiri aja nggak tahu, benar-benar dia juga bingung apa sih motifnya yang bisa sejahat itu sama anak gue gitu. Padahal Dante juga nggak tahu ya, pernah bilang kayak nggak setuju apa nggak sama si YA ini gitu. Cuman yang pasti ya pokoknya apapun alasannya menurut aku nggak ada yang pantas buat ngebunuh gitu loh, alasan apapun itu. Cuman emang sebenarnya yang kita lagi permasalahin dan penasaran motifnya apa, harus banget kita tahu. Dan sama nanti kalau misalnya udah tahu hukumannya itu pengen banget tahu gitu loh. Kita pokoknya sebagai teman-temannya bakalan kawal terus kasus ini sampai dia benar-benar dapat hukuman yang setimpal gitu loh. Maksudnya ya harus bertanggung jawab sama apa yang udah dia lakuin, berani berbuat, berani bertanggung jawab gitu. Kak, soal petisi itu mungkin petisinya lebih ke hukum atau ada rencana untuk buka donasi gitu Kak? Enggak lah, bukan donasi, petisi buat hukumannya yang layak kan. Kalau bisa
ya dilelepin juga boleh kok mau. Iya, soalnya kan emang si AI itu kan anak diving ya, sama kayak aku sempet ngajakin diving juga. Terus kalau lo ngajarin anak kecil nyelam gitu mah ya salah lah. Apalagi lo kan juga kan pasti sertifikasinya bukan pelatih kan, pasti sertifikasinya open water yang emang kita juga belajar gitu loh. Memang kita udah punya sertifikat tapi kita kan belajar, tapi belum boleh ngajarin orang gitu loh. Makanya kayak dia kan berdalih kayak iya latihan pernafasan kayaknya kalau berenang tuh harus bernafas ya, bukan tahan nafas seperti scuba diving bukan tahan nafas seperti free diving gitu loh. Jadi makanya itu aneh banget sih dia bilang kayak ngelatih pernafasan. Kalau mau ngelatih pernafasan buat berenang itu di darat, ya kan? Tenggelamin lah, nggak mungkin bukan ditenggelamin yang kayak berkali-kali terus anaknya belum ready langsung diginiin, itu kan jahanam banget. Berkali-kali 12 kali yang terakhir 50 detik itu bukan latihan. Itu bukan latihan, itu bunuh ya. Ya udah polisi juga dibilang ya itu bunuh itu gitu bukan loh. latihan. Mungkin terakhir dari aku ini kan kalau nggak salah dari beberapa bulan sebelum kematian dari Dante sendiri dia sempat bilang sama ayahnya itu nggak mau berenang gitu, memang tidak suka berenang. Apa mungkin itu sudah ada gelagat dari si A ini mungkin sudah ada pengen melakukan itu tapi nggak berhasil gitu. Bisa aja sih, cuman Angger nggak pernah cerita itu ke aku, cuman Angger pernah cerita ya ke media ya. Tapi nggak tahu deh bener apa enggak si Dante emang nggak suka berenang ya. Cuman mungkin anak kecil ya udah gitu lupa kali, pengen tetap udah lihat air mah pasti pengen renang lagi gitu. Tapi yang pasti kita harus kawal terus kasus ini. Dan kemarin juga udah sempet nonton yang kata dokter forensiknya, dokter Farah, yang bilang paru-parunya Dante udah melebur, udah mencair, yang itu berarti kan udah parah banget ya. Di dalam airnya emang lama gitu loh, udah nggak kuat itu anak gitu loh, kasihan banget. Dan itu memang unsurnya tenggelam, dia bilangnya tenggelam ya, tapi ya maksudnya ditenggelamkan. Iya, ditenggelamkan. Oke.